Salam sejahtera dan salam damai di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada kali ini kita akan mendengar renungan yang bertajuk Mulut Manusia. Semua orang tahu apa itu mulut, tetapi tidak semua orang tahu kenapa Allah menciptakan mulut manusia. Ada yang tahu mulut itu untuk makan, ya. Kita semua makan menggunakan mulut kita. Kalau kita tidak ada mulut, tidak mungkin seseorang dapat makan makanannya. Tetapi itukah tujuan utama Allah menciptakan mulut manusia, yaitu hidup untuk makan, bukan makan supaya kita hidup. Ada yang menjawab, mulut untuk kita berbicara. Itu pun betul. Mulut adalah satu bagian terpenting pada tubuh manusia yang menghubungkan manusia antara manusia. Mulut banyak sekali kegunaannya bagi kehidupan manusia. Tetapi dalam renungan ini saya ingin menyingkapkan kepentingan mulut manusia menurut firman Tuhan. Tidak salah kita menggunakan mulut kita untuk makan dan untuk berbicara dan lain-lain. Tetapi ada tujuan yang luhur dari Allah tentang mulut kita. Saya akan membaca dari firman Tuhan supaya kita memahami apa yang saya maksudkan dan ingin sampaikan melalui renungan kita. Mazmur 51 ayat 15 berkata, "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Yang kedua, Joshua 1 ayat 8. Saya baca dalam bahasa Inggris. "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success." Ayat yang seterusnya, Mazmur 71 ayat 8. "Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari." Ayat yang terakhir dalam Mazmur 63 ayat 6. "Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji." Dari beberapa ayat di atas kita jelas dengan tujuan Tuhan tentang mulut kita. Yang pertama tadi dalam Mazmur 51 ayat 15. Mulut kita adalah untuk memberitakan Injil. Mulut kita adalah untuk memberitakan keselamatan, untuk menegur, untuk membawa karya yang daripada Allah kepada manusia. Sebab dia berkata, "Aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Karya keselamatan adalah Injil tentang Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Dunia perlu tahu tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita tidak berani sharing Kristus kepada orang lain. Sekurang-kurangnya kita beritakan Kristus
kepada keluarga kita, orang terdekat dengan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Karena kita memiliki firman yang memberi hidup. Kita secara pribadi sudah memiliki hidup itu, maka sebaiknya kita juga rindukan orang lain memilikinya. Pertama-tama Yerusalem kita, keluarga kita di Yudea, teman kita Samaria, orang lain, dan sampai ke seluruh bumi. Orang yang kita tidak kenal pun, kalau dipimpin oleh Tuhan, kita juga menceritakan tentang karya keselamatan Tuhan. Seperti yang saya awal nyatakan tadi, tidak semua orang berani memberitakan firman kepada orang luar. Tetapi the least yang dapat kita buat adalah dengan keluarga kita. Dan yang kedua, Joshua 1 ayat 8. Mulut kita adalah untuk memperkatakan ataupun declare firman Tuhan untuk kehidupan kita, atas kehidupan kita. Firman Tuhan tidak hanya disimpan di dalam hati, tetapi diucapkan supaya menjadi remah dan berkat bagi hidup kita. Dalam Roma 10 ayat 9, dengan mulut orang mengaku dan dalam hati orang percaya, maka keselamatan terjadi. Mulut harus mengaku, harus berkata, harus mengistiharkan firman Tuhan. Ada kuasa bila firman Tuhan ataupun firman Allah diistiharkan. Selama firman itu diam saja dalam hati kita, tidak akan melaksanakan tujuan dan maksud Tuhan. Bila firman Tuhan diucapkan menimbulkan iman, lantas menjadikan firman itu berkarya dalam kehidupan kita. Manusia tidak hidup dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Itu sangat penting kita mengistiharkan firman. Kita hidup oleh iman kepada Kristus Yesus, kepada firman-Nya. Semua firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita perlu memiliki sebanyaknya firman Tuhan dalam hati kita supaya kita dapat mengucapkannya atau mengistiharkannya. Saya sering mengucapkan firman Tuhan kepada diri saya sendiri dan untuk keluarga saya. Contohnya, Christ in me, I am a child of God, I am head, I am successful, I am healed, dan banyak lagi. Ucapan kita akan ataupun istiharan kita menyadarkan kita tentang hadirat dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mulut kita adalah untuk memuji-muji Allah. Dalam Mazmur 71 ayat 8 dan Mazmur 63 ayat 3 tadi, pujian dan penyembahan kita adalah buah mulut kita orang percaya. Dalam doa kita, dalam nyanyian kita, dalam perkataan kita, kita yang melakukan ini dengan sengaja. Semakin dalam kita mengenal pribadi Allah, semakin banyak pujian dan syukur keluar dari mulut kita. Kristus harus menjadi kemegahan kita, yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita ingat-ingat, sehingga hati kita selalu bersyukur dan mulut kita memuji-muji namanya. Puji-pujian membuat Allah bekerja. Puji-pujian membawa hadirat Allah. Bila umat Tuhan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali dan disertai dengan puji-pujian, maka kota Yeriko rebah
bukan dengan senjata, tetapi dengan puji-pujian. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Marilah kita mulai melakukan 3 hal ini dengan mulut kita, karena itulah maksud yang luhur untuk mulut kita, yaitu dalam 3 hal yang sudah saya perjelaskan tadi, yaitu untuk kita mengungsikan, beritakan kepada orang lain, untuk kita istiharkan dalam kehidupan kita, dan juga untuk kita memuji-muji Tuhan. Semoga renungan ini memberkati kita dan mulut kita memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena Dia adalah Allah pencipta kita, dan Dia tahu menciptakan apa yang perlu bagi tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Salam, dan ketemu lagi dalam renungan yang seterusnya.